Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama yang sangat-sangat kami hormati pengelingsir keluarga Duki, Pak Made Suwarte, Pak Noman Armade, Pak Semeton Sami, Pak Karyase, Pak Made, Sarang Sami, dan Presiden Ijang Yarte Sikiswang, Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih banyak. Karena sudah berkenan hadir dalam acara jalinan kasih kami dari PT Ratu Ocean Royal Bali, berkolaborasi juga dengan Pak Wayan Ardika selaku tokoh pariwisata Bali. Sebelum saya melanjutkan sedikit, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Ineng Hayasa Adi Susanto, biasa dipanggil Adi. Kalau asli saya dari Desa Bukuk, Karangasem. Saya tinggal di Denpasar sudah 25 tahun berKTP Denpasar. Nah, yang sedikit cerita PT Ratu Ocean Royal Bali ini apa sih sebenarnya, sehingga Bapak Ibu nanti lebih mengenal, karena di brosur juga, di tas itu kita ada brosurnya. PT Ratu Ocean Royal Bali ini adalah agen penempatan untuk kapal pesiar. Jadi saya sebelumnya Bapak Ibu dulu pernah kerja juga di kapal pesiar. Tahun 99 sampai 2009 saya kerja di kapal pesiar, tapi sebelumnya saya adalah kerja di hotel dulu. Di Karangasem, Bapak Ibu mungkin tahu kalau daerahnya agak gersang, kita harus mengadu nasib keluar dulu, apalagi keluarga seperti saya yang tidak punya warisan apa-apa di kampung. Saya saudara 10 Bapak Ibu, dan saya nomor 10. Jadi saudara 10, saya nomor 10, tamat SMA, saya tidak bisa kuliah karena tidak punya uang. Orang tua sudah, istilahnya sudah pensiun dari jadi petani, pedagang. Itu yang memberanikan diri saya keluar dulu. Ya, karena kalau saya di rumah tidak ada yang diwariskan, cuman ada tanah 170 meter persegi, tanah pekarangan desa namanya, Pak. Tanah PKD itu tidak ada sertifikatnya. Mau dibawa ke LPD tidak ada dapat juga uang, karena sertifikatnya tidak ada. Itu adalah tanah pemberian desa yang diberikan kepada warga atau desa di sana untuk kita tempati. Jadi saya memberanikan diri, saya keluar dari kampung, kemudian saya kerja di hotel. Kerjanya pun kerja ya karena tidak punya keahlian, skill, ya saya jadi satpam Bapak Ibu. Jadi saya jadi satpam, kemudian di Candidase 10 bulan, saya pindah ke Lopina selama kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah itu saya memberanikan diri merantau ke Nusa Dua. Jadi tahun 96 saya sudah ada di Denpasar. 96 sudah ada di Denpasar. Saya kerja di salah satu hotel namanya Hotel Niko. Hotel Niko itu miliknya keluarganya Pak Harto kebetulan di sana. Jadi hotel salah satunya hotel, salah satu hotel besar yang ada di sana. Tetapi saya terus bekerja sambil belajar. Jadi saya kursus, saya mengikuti pelatihan-pelatihan. Singkat cerita, tahun 99 saya memberanikan diri untuk bekerja ke luar negeri. Jadi idenya saya berangkat ke luar negeri karena saya tahu kalau saya kerja jadi satpam aja saya tak akan bisa ngapa-ngapain di rumah. Sehingga saya berangkat ke kapal pesiar kurang lebih 10 tahun, pensiun dari sana tahun 2009. Ya saya bekerja di Bali, di PT Ratu Ocean Royal Bali, kita buka agent. Kemudian saya mendirikan kampus namanya Monak Bali. Jadi kampus Monak Bali itu mencetak sumber daya manusia yang khusus di bidang pariwisata. Jadi ada di 5 kabupaten, kantor pusatnya ada di Dalung, kemudian kita ada di Gianyar, ada di Candidase, kemudian ada di Singaraja, dan terakhir kami bangun di Negara. Jadi 5 kampus ini sudah meluluskan kurang lebih 19.500 orang, tetapi kami bukan hanya mencetak. Kalau kami mencetak saja nanti khawatir kami mencetak kemudian mereka nganggur, kan begitu. Sehingga yang kami lakukan itu adalah satu, mencetak, kemudian membuat mereka kompeten. Kompeten dalam artian punya kompetensi, punya keahlian. Dan itu harus dibuktikan. Namanya sertifikat kompetensi. Sehingga kami mendirikan LSP namanya, Lembaga Sertifikasi Pariwisata, Lembaga Sertifikasi Profesi. Sehingga kami mendirikan agen waktu itu tahun 2009. Ya, kantor pusatnya ada di Bintaro di Jakarta tahun 2008. Kemudian kita dirikan 2009 di Bali. Sampai hari ini kami sudah memberangkatkan kurang lebih sekitar 20 ribuan orang ke kapal pesiar. Itu kebanggaan saya jadi putra Bali karena kita bisa mencetak orang-orang yang punya ekonomi menengah ke menengah ke bawah, kemudian mereka berangkat ke luar negeri
pulang-pulang mereka membawa multiplier pack namanya. Multiplier pack itu sapu napi Bapak Ibu. Jadi mereka bawa dolar ke Bali, kemudian mereka membangun rumah untuk orang tuanya, toko bangunan lancar, toko galian C lancar, sopir truk jalan, sembako jalan, karena orang tukang itu kan pasti butuh makan. Dia pasti beli beras, pasti beli telur dan lain sebagainya. Ini yang kita maksud multiplier pack, sehingga roda perekonomian itu berjalan dengan baik dan lancar di suatu daerah yang dimana pekerja migran Indonesia khususnya di kapal pesiar itu bekerja, berasal. Jadi ini yang kita sudah lakukan sejak tahun 2009 sampai hari ini, dan itu salah satu bentuk komitmen kami untuk mencetak SDM yang handal dan punya karir. Nah, Benjang Bungkur, siapa tahu nanti ada Bapak Ibu punya keluarga, punya saudara yang mau kerja ke luar negeri. Syaratnya mudah sekali Pak. Syaratnya yang penting dia bisa bahasa Inggris dan punya pengalaman minimal setahun. Bagaimana kalau dia tidak pernah misalnya kuliah? Tidak masalah, yang penting dia bisa bahasa Inggris, punya pengalaman setahun di hotel. Ya. Karena contoh dia tidak pernah kuliah, dia hanya ikut kursus, dia bisa ke kapal. Ada orang yang tamatan SMP pernah tidak berangkatkan, karena dia sudah pengalaman di hotel 10 tahun. Berangkat dia, mengadu nasib. Sopir taksi banyak yang berangkatin. Ya. Tukang ojek banyak yang berangkatin. Karena dia sambil ngojek sambil kursus bahasa Inggris. Ya, setelah itu dia cross training di hotel. Di hotel 3 jam, 4 jam dia meluangkan waktunya, kemudian malam dia jadi sopir Grab atau sopir Gojek. Jadi banyak yang kami bantu di sana. Jadi kalau orang bilang, oke, syarat kerja di kapal pesiar itu harus tamatan diploma 3, diploma 4, tidak mesti. Ya, kenapa mereka kita sarankan untuk kuliah diploma 1 atau diploma 2? Karena mereka belum punya kompetensi atau belum punya keahlian. Sehingga kita wajibkanlah mereka belajar. Tapi kalau mereka sudah bekerja di hotel, misalnya setahun 2 tahun, bahasa Inggrisnya sudah bagus, kan itu tidak tidak bisa kita kesampingkan. Ijazah formal itu perlu, tetapi kalau kita berbicara kerja ke luar negeri, yang dilihat itu adalah skill atau kemampuan atau kompetensi kita. Nah, ini yang kita butuhkan. Banyak persepsi masyarakat yang kurang paham itu, oh harus kuliah misalnya diploma 4, S1, tidak mesti Bapak Ibu. Kalau mereka sudah punya keahlian, skill, kita akan bantu, kita akan berangkatkan. Nah, di samping kita memberangkatkan pekerja migran ke luar negeri di kapal pesiar, itu yang juga punya PT namanya PT Alwida Jaya Sentosa, ini ke kantor cabang di Denpasar. PT Alwida Jaya Sentosa ini kantor pusatnya di Jakarta, kami menempatkan khusus ke darat. Jadi yang kami sudah bantu itu ke Polandia sama ke New Zealand. Nah, New Zealand ini banyak sekali peminatnya. Cuman sayang sekali pemerintah Indonesia belum bisa melobi banyak New Zealand. Yang kami hanya dapatkan kuotanya itu hanya 163 orang Bapak Ibu. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Kuota kita sedikit sekali. Padahal mereka kerja di sana paling ngabisin uang di awal 5 jutaan Bapak Ibu. Karena di sana potong gaji. Yang punya prinsip, saya ingin membantu orang, tapi kosnya biar serendah-rendahnya dulu.